Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian semangat dan baik-baik saja. Untuk kali ini, aku ingin membacakan mengenai perubahan nasib kehidupan dirimu dan kedepannya ya. Perubahan nasib kehidupan dirimu ke depannya, maksud saya begitu. Oke, untuk pembacaan kali ini santai aja karena kita di sini akan mengintip 3 aspek saja ya teman-teman. Jadi aku nggak mau banyak-banyak. 3 aspek karena kalau dari semua aspek kehidupan aku bacakan nggak habis-habis nih. Bisa ada berapa belas sesi, oke? Kita akan lihat di sini aspek apa saja yang sepertinya punya lampu hijau atau harus kau perhatikan. Di sini 1, 2, 3. Love, tuh lagi-lagi cinta. Banyak loh sebenarnya aku tuh, jujur ya teman-teman, aku sebagai tarot counselor itu bosen loh masalah cinta. Tapi kalau seandainya aku buat video selain tarot mengenai kabar, keuangan, dan karirmu, yang nonton cuma 2000, waduh. Jadi kalian mengerti ya kenapa saya tidak pernah membuat video panjang mengenai ini, karena peminatnya tak ada. Jangan salahkan saya, karena saya di sini mengikuti, kan gini ya, ibaratnya kayak kita ini bukan independen, kita ini label gitu loh. Nah, kecuali kalau misalnya aku independen, punya investor gitu, punya kayak channel YouTube sendiri, mungkin aku akan dengan senang hati membacakan itu. Tetapi karena kita mengikuti pangsa pasar dan mungkin kalian sudah punya panutan dari reader sebelumnya, cinta, maka akan mengikuti cinta terus karena minat yang diklik adalah itu. Sekalinya beda judul, langsung nggak ada yang klik. Oh, kejamnya YouTube, kejamnya kalian. Kita lihat sini mengenai masalah cinta ya. Di sini ada, aku buka 3 di bawahnya sebagai penanda. Ya, kemudian ini nanti kita akan buka sama-sama. Cinta kita buka dulu deh yang awal ya kan, siapa tahu di sini lebih mementingkan cinta daripada kesuksesan keuangan, ya monggo gitu. Nah, cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Kalau saya lihat di sini ada kartu wheel bridge, berarti ada sesuatu yang di sini turntable. Turntable itu di balik meja, bukan. Maksud saya tuh ada sesuatu yang berputar ya, ada yang turning around di sini. Kemudian masalah percintaan di sini aku lihat lebih kayak diterima atau lebih kayak dihayati. Jadi gini, kedepannya kamu seperti apa sih? Kalau untuk masalah cinta, saya lihat kamu di sini sudah siap untuk bersakit-sakit dan kamu sudah menerima apapun kondisi resiko. Mungkin kamu udah umur 40 tapi belum punya pasangan, mungkin kamu udah umur 25 belum menikah dan lain-lain ya, itu dikejar target. Tetapi di sini fenomena dan paradigma seperti itu sepertinya kamu sudah kayak berpasar dan kamu sudah berani mulai menerima. Kenapa? Karena di sini kamu percaya akan putaran takdir, bahwa putaran takdir dan waktu yang akan menyelesaikan segalanya. Dan kamu sebetulnya bukan orang yang skeptis ya, kamu bukan orang yang lama-lama males gitu, tapi kamu sudah berusaha mencoba terus-menerus sampai kamu nggak dapat lagi gitu loh. Ya mungkin tidak mendapatkan orang yang kau inginkan, tidak mendapatkan pasangan. Beda dengan teman atau tetangga kamu yang sepertinya kok ketemu pacar, kerjanya sama-sama kerja, terus menikah, terus jadi gitu. Kok gue nggak gitu? Ya, Tuhan ini nggak adil banget sama aku. Kita lihat di sini, kita lihat secara alam bawah sadar ya. Dan nanti harus bagaimana. Ini tetap aku buka kartu 333 karena ini bisa alam bawah sadar, sisi eksternal, dan judgment-nya atau keputusan outcome-nya bagaimana. Judgment. Nah, judgment di sini tuh lebih seperti kayak mungkin kamu memiliki kriteria tertentu dan kamu selama ini kayak memilih-milih tapi tidak kau sadari. Ya. Kamu tuh selalu kayak pengen mencoba
mungkin nih, kamu udah tahu nih kamu begini, tapi kamu pengen mendapatkan di luar kapasitas kamu, di luar ekspektasi kamu. Mungkin ada orang ganteng banget yang pengen kau dekati gitu ya, mungkin. Atau ada orang yang mungkin sebetulnya kau sudah tahu nih, oh kayaknya nggak mungkin lah gue sama orang itu, tapi kok kayaknya gue masih ada rasa penasaran tinggi di sini. Jadi kayak ada melawan melawan batasan gitu loh. Nah, dan hal seperti ini yang kalau aku bilang itu akan membuat cinta kamu tuh tidak akan lama sampai gitu ya. Cinta kamu tuh akan lama sampai. Dan di sini ya kalau misalnya nggak ketemu dengan orang yang salah, jatuh-jatuhnya orangnya manfaatin kamu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kamu hanya melihat dan membuat penilaian itu dari luarnya saja. Kayak gitu, ya. Contoh aku suka banget sama orang ganteng gitu ya. Tadinya suka sama orang ganteng, tapi kita nggak pernah tahu ternyata dia suka sama aku. Ya itu udah kebetulan gitu, dan ya walaupun nggak jadi tapi sudah ada pengalaman yang indah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini tuh kita tuh kayak nggak usah kayak mengejar atau menilai seseorang itu dia dari muka, dari kelihatannya, kata orang. Tapi kita harus lebih involving, lebih masuk lagi ke dalam sisi internalnya dia gimana. Mungkin aja kalau dia ganteng-ganteng, nggak tanya dia suka kleptomania gimana. Kamu nggak pernah tahu kan. Muka itu akses loh. Jangan salah. Orang selalu mengexcuse, orang selalu memaafkan orang yang mukanya lumayan. Ya, muka tuh akses gitu loh. Tapi kalau misalnya buat orang dengan muka-muka tertentu ya, maksudnya tidak cakep atau tidak merasa ganteng, itu tidak ada akses, buntu. Aku pernah punya pengalaman sedikit, tapi jangan bilang ini kayak menceritakan tentang aku aja ya. Cuman aku pengen share sama kalian. Aku cuman bilang begini. Orang yang biasanya mukanya biasa-biasa aja itu lebih parlente daripada muka yang ada wajahnya gitu. Itu sudah pengalaman, karena dulu waktu kuliah aku pernah temen nebeng gitu ya. Cuman iseng aja ngelaksonin gitu. Terus mukanya tuh biasa aja gitu si mbak-mbaknya, pas dia nengok mukanya jutek banget. Ih, apaan sih? Klakson-klakson. Emang dikira gue mau malu kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia klakson sama orang yang cakep dikit gitu, dia cuman orang yang cakep itu cuman senyum doang gitu. Maksudnya suruh minggir gitu, minggir gitu. Itu tuh bedanya. Jadi jangan pernah membuat pandangan atau prediksi yang gimana-gimana gitu ya. Belum tentu yang kau pikirkan. Oh mungkin kalau misalnya mukanya misalnya standar gitu, dia akan lebih baik gitu ya daripada yang cakep. Belum tentu teman-teman. Jadi persepsi kamu bisa berubah ya. Kita bukan bicara mengenai fisik atau aku segala macam, tapi itu pengalaman aku gitu loh. Dan aku kuliah kan temannya beraneka ragam ya. Kalian di sini ada yang lulusan UNER nggak? Nah udah, berarti sealma mater sama aku. Jalurnya apa? UMPTN kan? Ya udah sama. Judgment. Nah kalau aku bilang judgment itu lebih kamu harus tahu internalnya dia dulu. Gitu, karena apa yang ditampilkan, apa yang dilihat, apa kata promosi orang tuh belum tentu, dan kebanyakan kamu di sini miss atau tidak melihat atau background check. Oke? Ini kamu banyak. Nah, sekarang ini kondisinya kamu ya, kita kan bicara ke masa depan nih. Nah, death ini menunjukkan bahwa kamu sudah mulai agak ngeh dengan itu. Tetapi kadang-kadang 50%-nya juga masih mengabaikan. Di sini sebetulnya kamu sudah mulai berubah dalam memandang arti sebuah hubungan. Hubungan itu bukan hanya dilihat luarnya aja. Tapi di sini kadang-kadang kau juga melawan prinsip kamu yang sudah mulai kau bangun. Karena ini kan sudah mulai dewasa nih ibaratnya ya. Orang hari ke hari tuh pikirannya makin tua. Nggak ada orang yang pikirannya muda. Kalau misalnya pikirannya muda, berarti dia pada masa mudanya tidak menikmati. Ya, jadi tidak bijak gitu. Nah, di sini ada kartu death. Kartu death itu menunjukkan bahwa adanya sebuah transformasi. Betul, apa yang sudah kau
eh, ambil salah jalannya dan lain-lain itu sudah kau buang, tapi hanya 50%. Kau masih suka ketarik-tarik lagi nih ke kebiasaan lamamu. Dan itu sebetulnya yang harus kau strugglingkan untuk berubah adalah di masa sekarang ini. Ya, dan kita bicara mengenai masa depan kamu. Dari cinta, ada kartu King of Wands. Kamu adalah penentu, teman-teman. Di sini tahu nggak? Pada akhirnya kau yang harus jemput bola, ya. Kau yang harus jemput bola. Bagaimana dengan sisi dari eksternal ya? Kita akan lihat dari eksternal. Nah, teman-teman, di sini aku ngelihatnya, kalau dalam cinta, ya ini siapapun, kau akan menarik orang seperti ini. Ada kartu Two of Wands, di mana orang tersebut itu memang sedang mencari pasangan, ya, dan kamu di sini adalah sebagai penentu. Kamu sudah lihat dia. Ini kartunya aja matanya ke sini, ya, sudah lihat dia. Kamu sudah tahu bahwa oh ini orang bakalan jadi apa ya, next opportunity buat aku, bukan next target, tapi next opportunity untuk aku. Dan aku lihat orang tersebut juga sebetulnya ada perasaan gelisah atau gundah untuk menjalin sebuah koneksi yang serius. Kenapa? Karena jujur-jujur aja, dia itu kayak baru mau merubah hidup, ibarat kayak mau berubah nasib. Berarti ada something wrong nih, ada sesuatu yang ia takuti di sini. Dan kau akan ketemu dengan orang seperti itu ke depannya. Trauma pernikahan, trauma koneksi. Ya, jadi kamu akan bertemu dengan seseorang di sini yang memiliki masalah pernikahan. Jangan bilang ini masalahku ya, karena aku nggak punya masalah ini. Untuk yang memfitnah siapapun kamu, aku udah maafin. Ya, ini bukan cerita aku, tapi ini untuk kalian. Karena energi nggak ada di sini. Di sini aku melihatnya ada orang yang takut sekali untuk berkomitmen karena dia punya masalah percintaan atau koneksi di hubungan sebelumnya. Dimana koneksi sebelumnya itu dilakukan dengan buru-buru. Jadi nggak tahu ke depannya gimana, pokoknya nikah aja dulu, pokoknya tunangan aja dulu, pacaran aja dulu. Tapi nggak ada planning yang matang. Ya. Di sini yang dia mau kala itu adalah terjalinnya pernikahan, terjalinnya punya keluarga, punya anak, udah. Tetapi ternyata gagal. Karena kenapa? Ya tujuannya hanya untuk menikah, tapi planningnya itu kita nggak tahu bagaimana memelihara pernikahan dengan baik, itu pun dia tak mampu ternyata. Menikah di bawah, aku bisa melihat ya, dia menikah di bawah umur 30, mentok 30. Itu nanti yang akan terjadi sama kamu. Karena nikahnya tuh buru-buru. Oke? Dan bagaimana mengenal kamu? Bagaimana true love ini mengenal kamu? Ada kartu Nine of Pentacles. Dia sepertinya sih kayak udah tahu kamu lama ya. Dalam arti kan 9 Pentacles itu diibaratkan dengan tahunan. Kalau dalam siklus tarot ya, kalau bicara mengenai tahun, ini adalah tahunan. Dia sudah kenal kamu tuh 9 tahunan atau 9 bulan 9 atau apapun. Pokoknya dia kenal kamu itu sudah 9 tahunan lebih ya, minimal 9 tahun. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Aku melihat sisinya adalah dia memiliki energi feminin. Ya, dalam arti dia itu
sebenarnya mau sama kamu, tetapi kalau aku bisa lihat dia cenderung tidak banyak bicara kala itu. Kamu flashback deh ke orang yang dulu, dan sekarang nih kamu udah kenal orangnya. Ini 9 tahun lebih. Dan sekarang ini, jujur teman-teman, aku bisa melihat dia kayak berjuang ya. Maksudnya kalau misalnya dia jadi sama kamu pun itu banyak rintangannya. Yang aku bisa lihat sini dia tuh berjuang ya sendiri, tetapi jalan yang dia ambil mungkin untuk ketemu sama kamu itu banyak akan ditentang orang. Ini aku bisa lihat di sini. Gitu. Jadi ini adalah masa depan kamu ya. Karena memang kamu di sini adalah orang yang penentu gitu. Kamu adalah penentu. Masalah dia masuk atau tidak di hidup kamu, sebetulnya kamu udah tahu, udah ngeh gitu, udah sedikit agak ngeh. Oh mungkin ini orangnya. Tapi kayak belum berani untuk menentukan bahwa kamu tuh juga punya sisi suka sama orang ini, tapi belum juga gimana ya, belum juga kayak mendeklarasi gitu. Itu yang aku lihat. Ya, dan kamu kalau misalnya mau tahu dia siapa, aku akan bukakan untuk zodiaknya. Pada akhirnya, nanti di akhir sesi aku akan bukakan untuk nama-namanya ya. Iya, dengarkan baik-baik. Kita punya energi dari Aquarius, Cancer, Sagittarius, Capricorn, Pisces, kemudian ada Gemini, Taurus, Leo, dan Aries. Cek Sun, Moon, Rising. Jadi ini bukan hanya zodiak. Mungkin dia zodiaknya apa, tapi Moon Risingnya apa? Kalian harus lihat di sini. Risingnya di mana, Sunnya di mana, ya. Kalau misalnya memang nggak ada dan nggak tahu, ya udah nanti kamu ikutin aja pembacaan di akhir untuk itunya apa namanya inisial. Sekarang kita tutup untuk cinta. Oh ya, kamu kapan akan terkoneksi dengan orang ini? Sword itu kalau nggak salah ya, kalau aku ingat 6 minggu. 6 minggu dari sekarang. Coba deh nanti kamu kalau misalnya ada yang cocok di sini, siapapun itu, berproses ya, 6 minggu dari sekarang kamu akan ketemu sama orang ini ya, dimana dia akan mewakili cinta kamu. Tapi hanya untuk kalau mau diteruskan hubungan dengan orang ini adalah dalam arti kalian masih memungkinkan untuk menikah. Tapi kalau tidak menikah ya cukup tahu aja. Oke? Di sini ada kedua, kita punya mengenai kesuksesan. Kita tutup yang ini ya, teman-teman. Sekarang kita bicara mengenai kesuksesan. Kamu kesuksesannya apa sih di masa mendatang? Ya, lebih cepat kau percayai, maka energinya akan semakin semakin berjalan untuk kamu. Oke. Aku melihat sekarang apa yang kau jalani sudah on the right path. The right path itu sudah dalam jalan yang benar. Please, nggak usah ngide apapun. Nggak usah ngide kalau nanti aku mau ditawarin bisnis ini, itu. Udah nggak usah. Pindah kerja di tempat teman aku lebih enak gini-gini. Nggak usah. You are on the right path. Dimana sekarang ini prosesnya adalah proses dimana kamu itu menikmati ya, dan memang kamu harus menunggu kabar baiknya dari yang sudah kau rintis ini. Ada kabar baik di sini. Kita akan lihat kabar baiknya apa mengenai kesuksesan kamu. Page of Pentacles, teman-teman. Alhamdulillahnya rezeki untuk kamu di sini akan semakin meningkat. Mau itu dari kamu menghasilkan tidak langsung banyak, tapi kalau kamu memiliki keinginan atau apapun di situ ya, kamu sudah siap untuk memenangkan. Aku lihatnya memenangkan
dari satu kegagalan yang sudah pernah kau lalui. Aku melihat perencanaan di sini memang sebetulnya kamu tuh banyak sekali menerima kegagalan gitu ya. Tetapi kamu jangan menyerah. Jalan ini adalah jalan kamu. Kalau kamu merasa kayak gagal gitu ya, merasa gagal dalam mengumpulkan sesuatu, atau kamu punya rencana sesuatu yang gagal, jangan menyerah, karena di balik kegagalan itu kamu masih bisa mengumpulkan every penny. Mungkin ya kegagalan itu disebabkan apa sih? Kamu terlalu capek, kamu terlalu bekerja terlalu keras, dan di sini sebetulnya itu yang makin kau rasakan. Semakin kau keras bekerja, maka kamu nggak pernah vacation, kamu nggak pernah liburan, dan itu terasa makin berat. Kenapa? Karena energi kamu juga sudah terkuras habis, gitu ya. Di sini dia bilang, gak usah punya rencana yang muluk-muluk. Kalau kamu punya rencana yang muluk-muluk, maka akan semakin gagal. Di sini adalah jalani dengan pelan-pelan, gak usah berencana apa-apa. Pelajari, teliti yang sudah kau kerjakan apa. Dapatkan keseimbangan kamu. Kualitas kamu tuh tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kalau misalnya dia beruntung di perusahaan A, dia beruntung di bisnis B, beruntung di bisnis C, tidak dengan kamu. Kamu di sini tipenya adalah dalam berencana, kamu tuh harus slowly dan harus seimbang dulu. Mungkin arus rezeki dia dengan arus rezeki kamu beda. Kamu mungkin bukan orang yang langsung diberikan Tuhan uang 1 miliar, 2 miliar. Kamu di sini harus merasakan mendapatkan uang sedikit-sedikit dan dikumpulkan. Karena memang proses keuangan kamu ini lama, aku lihatnya. Tetapi di sini dengan kesabaran kamu, ini akan menjadi bukit. Jadi buat kamu di sini yang misalnya sudah menjalani satu bisnis, kesuksesan kamu tuh memang mengumpulkan uang-uang kecil. Jadi kamu gak bisa dapat uang yang besar. Karena kenapa? Kamu sudah pernah punya rencana, atau mungkin kamu sudah ngurus apa atau apa, dan itu kegagalan teman-teman. Jadinya hang, jadinya menggantung. Tetapi kenapa? Tuhan masih memberikan kamu peluang bahwa di sini kamu harus seimbangin aja hidup kamu dulu. Banyakin sedekah, banyakin memprioritaskan hal-hal yang penting. Jauhi keinginan-keinginan pribadi dulu. Nabung. Kamu tahu gak sih prinsip frugal living itu? Kita stop dulu deh kebutuhan-kebutuhan yang gak penting. Gak usah ngeliatin orang lain dulu kalau bicara mengenai kesuksesan. Ya, apa yang sudah kau jalani sesuai dengan kemampuanmu, jangan kau paksakan. Kalau misal kamu cuma mentok di A, gak bisa maju ke B, C, D, E, di A aja konsekwenin. Buat atau modifikasikan sesuatu. Apa yang bisa kau jual, apa yang bisa kau pikirkan, apa yang bisa kau rencanakan untuk mengembangkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berjalan. Gak usah misalnya, teman aku jualan baju, teman aku jualan aksesoris, jualan panci, jualan apa, jualan elektronik, oke banget loh. Kamu gak semak di situ. Kamu memang harus sesuatu yang monoton seperti ini. Kenapa? Karena kamu di sini bisa menyadari bahwa ada nilai kehidupan, bahwa mencari uang itu juga sulit, tidak semudah itu. Biasanya yang diuji di sini adalah yang tadinya hidupnya enak terus tiba-tiba sulit. Ya, karena kesuksesan kamu adalah yang dari tangan kamu sendiri, tidak dengan bantuan yang lain. Apa yang harus kau lakukan untuk mencapai kesuksesan itu? Ada kartu Knight of Cups, senangi pekerjaan kamu aja. Dan di sini ada kartu 6 Wands. Kalau kamu menyenangi pekerjaan kamu, maka kamu akan mendapatkan banyak pendukung. Dari pendukung ini, kamu tuh akan semakin solid, semakin kuat. Sudah tentunya kembali ke masalah finansial, ya. Harap kamu ingat
Walaupun kamu banyak yang suka juga, tetapi banyak juga yang menentang kamu dari teman-teman dekat kamu. Ini harus kau waspadai. Atau teman-teman yang mungkin seprofesi dengan kamu biasanya punya cara-cara untuk membuat mental kamu hancur, teman-teman. Tetapi di sini takdir akhirnya adalah kamu adalah raja dari kesuksesan kamu. Kamu harus berjalan dengan kakimu sendiri. Apa yang kau bisa jalani, konsekuensikan. Dan itu hasilnya nanti akan kelihatan. Uang kamu nggak akan turun. Percaya sama aku. Ya. Jalankan dengan penuh kejujuran. Gak usah ditambah-tambah apa. Kalau digital nambah naik followers atau apa. Nggak perlu. Semua itu orang pasti akan ngerasa ini fake nih. Gitu. Kayak tarot reader. Misal tarot reader lain yang lebih banyak nonton dari aku. Ya. Mungkin bisa berapa, ya itu udah biarin aja. Kita nggak pernah tahu kejujuran seseorang itu nanti yang akan membawa dia ke dalam kedamaian. Jadi jangan pernah namanya berganti-ganti channel, berganti-ganti haluan. Di sini aku bilang kamu akan sukses setinggi-tingginya. Kabar sangat bagus bahwa kamu tuh sudah terakreditasi sama Tuhan, terakreditasi sama semesta. Jangan dirusak lagi. Kesuksesan kamu ya yang sudah diberikan Tuhan sekarang ini yang kau jalani. Itu aja, ya. Oke, kita tutup pembacaannya. Kita akan lihat di sini dulu. Kapan keinginan kamu itu semuanya terkabul. Knight of Swords. Ya, kamu akan kayak kurang lebih dapat kabar mungkin antara 12 minggu dari sekarang. Kamu tunggu aja. Karena ada news in on the way. Ada sesuatu 12 minggu dari sekarang. Kau cek aja. Terhitung dari tanggal hari ini ya. Dari hari ini video ini tayang. 12 minggu dari sekarang. Oke. Kemudian kita akan lihat di sini happiness atau kebahagiaanmu. Ini aku izin untuk sisihkan dulu ya, biar kita fokus ke pembacaan yang lain. Oke, happiness ini adalah kartu terakhir teman-teman. Dengarkan dan simak aja lah. Apa sih yang menjadi kebahagiaan kamu? Ya, untuk selanjutnya, selamanya, dan untuk kekekalan kebahagiaan kamu. Di sini kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan kamu adalah justru kamu banyak belajar dari banyaknya obstacle. Ya. Kamu belajar dari namanya kendala hidup. Kendala hidup akan membawa kamu mengalami perjalanan yang baru. Sebuah kebahagiaan yang baru. Tetapi waspada, nanti kamu akan over pride atau kamu menjadi orang sombong di sini. Ya, kamu boleh sombong dengan segala macam pelajaran yang kau temui. Ya, orang itu berusaha ngusik kamu, orang itu hanya bisa kritik tapi nggak bisa kasih modal gitu ya. Kan gampang ya orang kritik orang dari komen atau apapun, tapi nggak bisa kasih kemajuan gitu. Hanya pengen mental kita jatuh. Tetapi di sini ya teman-teman, kebahagiaan kamu adalah sebuah perjalanan. Baik itu secara fisikal atau mental kamu. Berarti ada pendewasaan secara fisikal, secara yang terlihat, dan secara mental kamu. Ya, kamu boleh sombong kok dengan ini semua, tapi jangan over pride. Berapa banyak sih kalau boleh misalnya adu nasib gitu ya, berapa banyak sih kesulitan-kesulitan kamu dibandingkan sama orang lain, pasti kamu selalu menganggap aku yang paling sulit. Ya, di sini aku bisa bilang begini teman-teman, kebahagiaan kamu itu nanti bagaimana sih ya? Kebahagiaan kamu itu adalah sebuah keberuntungan. Ya, aku kasih tahu sama kamu. Jadi sampai sini kamu nggak boleh males. Karena begini, apapun yang kau mau,
Ya, ini aku pisahkan dulu. Apapun yang kau mau, sebetulnya kau itu punya sesuatu keberuntungan, great lucky. Keberuntungan dari bawaan lahir, keberuntungan yang terberkati dari semesta. Tetapi, kadang kau malas, kadang kau bergantung, kadang kau melakukan sesuatu tetapi kayak nggak konsisten, dan itu udah berjalan sangat lama. Ini yang mengacaukan kebahagiaan kamu. Kalau kamu sudah mendapatkan hasil atau sudah mendapatkan sesuatu yang bagus, kamu tuh tidak memperjuangkan atau tidak meregenerasi berkah itu. Jadinya di sini ya akan stuck begitu-gitu saja. Dan ini tuh sudah penyakit kamu yang lama nih teman-teman, aku lihatnya. Ya, coba ini dibuang. Yang tadi aku bilang dibuang ya. Nah, kamu itu kan punya kebahagiaan ya, punya kebahagiaan, keberkahan. Kita akan lihat dari pengalaman hidup bagaimana ini bisa melit kamu ke depannya. Oke. Di sini akan banyak orang yang kalau misalnya dari segi bisnis, dari segi apa, kamu tuh akan jadi inspirator. Aku ngelihatnya banyak orang yang ingin dekat kamu atau bekerja sama dengan kamu. Kita bicara mengenai cuan ya. Tuh teman-teman, aku bisa bilang ya, beban kamu tuh berat. Tetapi kau jalani dengan senang hati, walaupun itu berat. Jadi, kalau kamu bilang, Kak, apakah bebanku ini akan berkurang? Tidak. Karena semakin kau menginspirasi, maka makin banyak orang yang harus kau bantu. Jadi misi kamu di sini adalah menyelesaikan beban-beban itu, ya. Dan kalau aku bilang ya teman-teman, apakah beban kamu tuh akan selesai? Tidak, karena kamu tuh adalah orang yang orang yang tahan banting, dan memang kamu tuh yang selalu diandalkan. Tapi begini, kalau misalnya kamu tolak pun gak masalah, karena aku ngelihat beban kamu itu dari yang dulu-dulu nih udah overlapping. Coba deh teman-teman, katakan tidak, belajar berkata tidak untuk kebahagiaan kamu. Jangan biarkan orang lain mendompleng energi kamu, ya. Kamu tuh selalu ngerasa gak enak sih, aku ngelihatnya, dan makanya itu gak akan selesai bebannya. Kamu harus bahagia. Coba deh teman-teman, kalau kamu selalu diandalkan dengan kisah-kisah masa lalu ya, tolong katakan tidak. Kalau kamu pernah janji, aku bakal begini-begini untuk kamu, gini-gini, dan kamu tidak bisa tepati, udah selesaikan. Itu bukan jadi kebahagiaan kamu. Lepaskan diri kamu di sini, ikuti kata hatimu sendiri, iya, enggak, konsekuen. Dan di sini kebahagiaan kamu akan terjaga, terutama dari materi. Hati-hati ya, aku bilang ya, jangan sampai dimanfaatkan materi dalam kedok cinta, kedok pertemanan atau apapun. Stop semuanya. Mau mereka bilang kamu pelit, nggak mau bantu, kamu harus lihat-lihat dulu. Terutama dari saudara, dari orang-orang di masa lalu yang ngandalin kamu. Kamu tuh sudah banyak hidup dengan asam garam, dan ketika lihat kamu sukses, kau akan ditunggangi. Itu masa depan kamu. Jadi aku cuma bisa kasih solusi, bebaskan diri kamu ya teman-teman. Ikuti kata hati kamu saja. Stop bilang iya terus karena nggak enak. Oke? Kapankah kamu bisa seimbang? Sebagai penutup, The Lovers ya, The Lovers itu energi dari Gemini. Kalau aku bilang begini ya teman-teman, energi Gemini itu kan sekitar bulan Mei sampai Juni ya, antara itulah. Kau tuh harus sudah mulai tegas. Mulai sekarang kau sudah harus tegas supaya nanti semua beban kamu tuh lepas gitu, dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan
antara bulan Mei Juni ya, Mei tanggal 21 sampai Juni 20 gitu. Kalau bebannya udah lepas, yang bisa kau lakukan adalah di sini ya, lepas dari namanya sakit hati atau sesuatu yang merugikan. Dan ini adalah untuk orang-orang yang mungkin terkoneksi di hubungan ini. Mau kau kaitkan dengan cinta, mau kau kaitkan dengan apapun. Ya, nih. FUDSZVWAMQBJKPRCH. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you. I love you. Bye bye.